Ya. Kita bergeser ke Dr. Tonang ya, jubir Satgas COVID RSUNS. Nah, Pak Tonang, pemudik Lebaran ini kan sudah terkendali gitu ya. Kemudian di depan mata ini diperkirakan akan ada pergeseran lagi pemudik Nataru, Natal dan Tahun Baru. Dan biasanya kalau di Kota Solo ini juga cukup ramai gitu. Nah, sementara ini Pemkot sudah akan menerapkan kebijakan ini ya karantina. Nah, menurut Dokter Tonang, apakah ini penting karantina ini? Terima kasih. Tentu ini adalah sebuah proses ya, bukan suatu titik akhir. Kita bersyukur minimal bahwa hari ini Pak Wali sudah menyampaikan dan disampaikan di media bahwa istilahnya tidak ada apa ya, waktu itu sempat ada kata-kata kan ada pencegatan di pintu masuk begitu ya. Jadi sudah dikoreksi oleh beliau disampaikan bahwa akan mengefektifkan Joko Tonggo kan begitu, sehingga kalau nanti ada dari luar kota datang ke Solo dan masuk ke suatu lingkungan, maka Joko Tonggo akan aktif untuk melaporkan ke Satgas dan akan dijemput untuk dikarantina. Bahasanya begitu dalam bahasa yang ada tadi di media. Ya. Mohon maaf kalau berarti saya salah baca, tapi seperti itu kurang lebih. Nah, memang kalau ditanya apa karantina perlu, ya bagi Solo ini memang sebagai kota yang kota transit, memang risikonya kita banyak orang masuk, ya banyak orang masuk. Bahkan kalaupun bukan begitu pun sehari-hari pun kita banyak mendapati kan bahwa sekitar Solo akan banyak beraktivitas di Solo sehari-harinya. Dilihat dari segi risiko penularan COVID, sebetulnya memang dengan kondisi hari ini, di mana Solo Raya dan banyak kota-kota di Indonesia ini sudah sama-sama tinggi ya sebetulnya. Maka sebetulnya memang dalam hal ini efektivitas dari proses pengkarantina ini memang tidak lagi seefektif di awal dulu. Di awal dulu di mana memang masih ada daerah yang kasusnya belum banyak, ada daerah yang kasusnya tinggi, maka masuknya orang dari daerah dengan risiko penularan tinggi itu perlu kita lakukan pencegahan. Saat ini kalau kita lakukan karantina ya bukan berarti tidak ada gunanya, tentu ada gunanya karena pasti tetap mengurangi mobilitas ya. Tapi perlu kita pertimbangkan juga mencari jalan yang barangkali lebih dapat kita terapkan dan lebih nyaman bagi semua. Bagaimana mengkonsep karantina ini? Gitu, saya kira demikian. Nah, mungkin nanti kita bahas pengkarantina ini apakah memang akan dikarantina langsung ataukah barangkali ada proses pemeriksaan misalnya. Nah, tadi disinggung oleh Pak Ahyani bahwa akan ada proses di mana kalau membawa surat, tadi, kalau saya tidak salah menangkap, kalau sudah membawa surat dalam waktu 2 hari sebelumnya, gitu ya, terbukti swabnya itu negatif, maka berarti tidak dikarantina. Kalau saya salah mengkoreksi, tapi saya nangkap tadi begitu, ya. Nah, kalau itu yang dilakukan, kita usulkan nanti proses pemeriksaannya yang kita coba susun alur yang lebih pas barangkali untuk mendapatkan titik aman yang paling baik. 2 hari memang sekarang dipakai oleh Kementerian Maritim sebagai dasar untuk syarat perjalanan, yaitu membawa hasil PCR dan atau tes antigen negatif di 2 kali 24 jam terakhir. Itu memang sekarang yang digunakan oleh Kemenko PMK itu yang suratnya baru terbit kemarin ya. Nah, itu barangkali yang juga dijadikan dasar oleh Pemkot Solo untuk menjadikan batas waktu 2 hari. Yang kita hati-hati jangan begini, dalam 2 hari itu tentu kita berharap orang yang sudah selesai dites itu harus hati-hati. Karena orang habis dites hari Senin, misalkan, nanti ke Solonya hari Rebu. Nah, ini kalau terus sejak Senin terus kemudian tidak hati-hati, seolah-olah merasa sudah yakin sudah negatif, ini yang berisiko. Karena bisa saja terjadi nanti proses penularannya adalah di menjelang ke Solo tersebut. Maka kita tetap sampaikan, sudah punya tes negatif di 2 hari sebelumnya pun tetap harus hati-hati. Itu yang kita sampaikan. Nah, bagi warga Solo sendiri, sebetulnya memang ada mudik atau tidak, hari-hari ini pun kita juga banyak sebenarnya ketemu orang-orang luar Solo yang beraktivitas di Solo. Jadi sebetulnya janganlah menjadi sesuatu yang luar biasa seolah-olah karena mudik ini terus menjadi bahaya meningkat. Tidak juga sebetulnya. Sebelum mudik pun sebetulnya bahaya itu ada. Dan makanya kita harus tetap hati-hati. Ada atau tidak ada mudik tetap hati-hati. Jangan terus karena mudik baru hati-hati itu yang tidak pas. Nah, dengan pemahaman ini kita berharap nanti tidak perlu kita ribut ya soal mau mudik atau tidak, tapi sifat hati-hatinya itu yang kita harus tegakkan. Nah, kami mohon usul memang kepada Pak Ahyani juga supaya memang penegakan ini kita tegakkan benar. Supaya orang itu juga merasa orang bukan sekedar wacana, tapi memang betul ditegakkan. Itu akan lebih terasa daripada kita misalkan harus melakukan pencegatan, misalkan apalagi itu
memang efektivitasnya berat. Tugas teman-teman di SUB akan berat sekali kalau harus melakukan pencegatan. Nah, kita tegakkan aturannya, Anda boleh masuk dengan syarat menggunakan alat tes, tadi udah, habis itu Anda tetap harus tegakkan disiplin protokol kesehatan. Nah, kita lihat misalkan sekarang, kalau misalkan, ini contoh aja ya Pak Sisto misalnya ya, terjadi suatu event di Alana misalkan begitu, kemudian terjadi ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan, usul saya memang harusnya kena semua. Jadi kami hari melakukan kegiatan di sana, ya berarti kalau ada kesalahan dalam protokol itu, peserta yang tidak patuh juga kena, kami sebagai panitia penyelenggara juga kena, pengelola tempat juga kena. Barangkali akan membuat nanti semua lebih hati-hati. Ya inilah kondisi kita. Kalau tidak dibutuhkan, kayaknya memang kita tidak cukup untuk mau sadar dan mau hati-hati. Semoga ini memberi perubahan berita hari ini, sehingga nanti betul tadi harapan Pak Sisto bahwa walaupun agak terlambat, tapi semoga masih bisa mengejar buat teman-teman akhirnya bisa ke Solo dengan lebih tenang. Demikian, monggo Mas Gilang, Mas Asep. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.